Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini membahas tentang ini ya teman-teman semua. eh Strategi atau penghitungan biaya overhead pabrik dalam anggaran perusahaan. Nah, ini dalam slide ini sudah ada contoh ya soal ya. Yaitu ini ya PT Roman memproduksi keramik yang dikenal dengan produk keramik lantai, dinding dan aksesori pendukung lainnya. Nah, berikut adalah BOP ya pada tahun 2022. Nah, ini kan dalam soal terdapat empat departemen, teman-teman semua ya. Dua departemen produksi dan dua departemen jasa. Departemen produksi ini terdiri dari bagian pencetakan dan juga penghalusan, sedangkan pada departemen jasa ada pembangkit listrik dan bengkel. Masing-masing ini memiliki ini ya jumlah BOP ya yang seperti pada ini angka ini ada 285, 180, 112 dan 75 juta. Nah, di kolom yang paling kanan adalah tingkat kegiatan ya yang terdiri dari satuan masing-masing ini ya 172, 500 DMH, 120 DLH, 37,5 KWH dan 30.000 DRH. Nah, itu yang tabel pertama. Tabel kedua, nah ini perhatikan teman-teman semua, terdapat dua tanda ya, tanda ungu dan tanda kuning ya. Ungu adalah ke bawah ya, yang dikasih keterangan adalah pemberi jasa. Sedangkan yang menyamping adalah ditandai dengan warna kuning ini, yaitu adalah penerima jasa. Pemberi jasa itu berarti biaya pada sebuah departemen itu berkurang, ya, berkurang atau minus. Sedangkan penerima jasa itu secara konsepnya adalah biaya itu bertambah ya atau lebih banyak sehingga dalam artian positif atau ditambah. Jadi kalau biaya awalnya adalah 100 ya, menerima jasa sejumlah 50 berarti 100 ditambah 50. Artinya 150 yang biaya yang digunakan. Tapi kalau memberi jasa kemudian berkurang ya. Misalkan 100 pada sebuah departemen diberikan 20 maka tinggal 80 karena dikurangi tadi. Oke. Nah, ini kan departemen jasa satu ya, misalkan itu ya. Itu kalau ke yang diberikan ya, ya yang diberikan itu berarti 50% ke departemen produksi satu, 40% ke departemen dua, produksi dua, dan 10% ke departemen jasa dua. Nah, itu sehingga totalnya adalah 100%. Departemen jasa dua juga sama ya, 55% ke departemen produksi satu, 30% ke departemen produksi dua dan 15% ke departemen produksi satu, jasa satu ya, sehingga totalnya 100% itu. Nah, artinya teman-teman semua, misalkan ini ya, jasa pembangkit listrik ini ya, 112.500 ini, kemudian eh, ini yang 50% itu ke produksi satu, 40%-nya itu ke produksi dua, dan 10% ke jasa dua. Nah, akan tetapi teman-teman semua, dalam konsep ini ya, karena departemen satu dan 2 ini saling memberi dan saling menerima, angka ini ya 112 dan 100 dan 75 juta ini belum angka pasti ya, karena harus disesuaikan dulu ketika masing-masing ini nanti memberi atau menerima jasa. Nah, ini kan ada tiga yang harus dihitung ya, yaitu BOP masing-masing departemen produksi dan BOP masing-masing departemen jasa dan juga tarif masing-masing departemen. Nah, yang pertama ini ya, yang pertama BOP masing-masing departemen produksi setelah menyerap BOP departemen jasa satu. Jasa. BOP neto adalah jumlah BOP ditambah BOP jasa ya. Dalam hal ini ya, departemen jasa satu disimbolkan ya dengan
ini ya, X ya, ini ya, X disimbolkan dengan X ya. Sedangkan Departemen Jasa 2 itu disimbolkan dengan Y ya, Y. Nah, sekarang X ini persamaan satu adalah X ya. X sama dengan 112.500 ditambah dengan 0,15 Y. Kok bisa seperti ini bagaimana? Kita lihat tadi pada tabel tadi. Nah, ini Departemen Jasa satu ya. Ini ya, jasa satu pembangkit listrik ini. Nilainya adalah 112.500.000. Nah, pada tabel yang ke bawah ini, Departemen Jasa satu kan mendapatkan atau menerima jasa ini ya, menerima jasa dari Departemen Jasa 2 sejumlah 15% ini ya. Sehingga bisa diartikan sebenarnya adalah Departemen Jasa satu ini adalah 112 ditambah dengan 15 dari Departemen Jasa 2. Sehingga ini kan ditulis ini seperti ini. X sama dengan 112 ditambah dengan 0,15 Y. Mengapa 0,15? Karena 0,15 ini adalah 15%. Kata lain dari 15%. Nah, yang kedua, Y adalah 75 juta sama dengan 75 juta ditambah 0,1 X. Ya. Nah, ini terangannya ini ya. Y. Y. Y ini kan ini ya. Ya ini. Jasa 2 ini. Jasa 2 ini. Diterima ya, diterima dari jabatan jatah satu ya. Jadi 75 juta ini nilai awalnya ini ditambah dengan 10% dari Departemen Jasa satu yaitu atau X. Nah, ini kan ada dua persamaan ya. Persamaan satu X, persamaan kedua Y. Nah, dalam konsep ini kemudian disubstitusikan ya. Yang pertama ini ya X sama dengan 112.500 ditambah dengan 0,15 Y. Y-nya adalah pada persamaan kedua. Maka kan ini eh iya, Y. Yang saya bold atau saya tandai ini atau saya highlight ini adalah Y sebenarnya. Ini coba lihat yang di atas ini kan Y. Nah, 75 juta ditambah 0,1 X. Terus yang bawahnya X sama dengan 112 ditambah 112 11 juta 250.000. Dapatnya dari mana? 0,15 ini ya dikali dengan 75 juta. Ditambah dengan 0,015 X. Dari mana? 0,15 dikali 0,1 X. Jadi kan ini di ini ya. Ini ya ke sini ya. Oh, sebentar. Nah ini, nih. Nah, gini. 0,15 terus satunya adalah kali 75 juta terus yang 0,15 itu ini ya dikali dengan nah ini sehingga kan hasilnya ini ya. Y. Terus yang bawah adalah 0,085 ya. Itu dapatnya dari mana? Nah, 0,85 ini sebenarnya kan satu X dikurangi berapa? 0,015 X. Jadinya kan 0,985 X sama dengan 123.750 juta ini. Nah, ini kan dapatnya dari mana? 1112 ditambah 1
11.250.000 ini. Sehingga X sama dengan ini. Dapatnya dari mana? Nah ini 123 dibagi dengan 0,985. Ini ada dari keterangannya ini yang saya lihat ini. Nah, dibulatkan menjadi 125. Ini adalah nilai X asli ya. Eh adalah 112.500. Oke. Tuh, oke. Yang pertama X. Terus yang kedua, ya yang kedua adalah ini Y sama dengan 75 juta tambah 0,1 X. Nah, X yang dimaksud dalam persamaan Y ini langsung dimasukkan pada ini hasil X pada perhitungan selanjutnya ini. Jadi 125 ini kan hasil nilai X pada perhitungan yang atas tadi. Sehingga Y sama dengan 75 juta ditambah 12.500 sekian ini ya. Sehingga Y ini ya didapatkan eh, dari 75 juta ditambah 12.563.452 ini. Jadi dibulatkan menjadi ini. X ketemu, Y ketemu ya. Sehingga kita bisa menghitung masing-masing ini ya. Anggaran produksi Departemen satu ini yang saya bold ini. Terdiri dari apa? Satu, anggaran BOP produksi. Nah, ini adalah angka yang ada pada tabel ya. Nah, pada tabel ini kan 285 ini ya, 85 ini ya. 285 ini yang pertama. Terus pada yang kedua, Departemen Jasa satu menerima jasa dari Departemen Jasa satu. Nah, sejumlah berapa? Tadi ada keterangannya. Departemen Jasa satu memberikan ini 50% ya. Nah, ini berarti Departemen Jasa satu ini ya, ini hasil keterangan ya, sama dengan ya 50% dari Departemen Jasa satu atau X ya, nilai X. Nah, itu. Terus yang kedua, Departemen Jasa 2 itu berapa persen tadi? Di soal menerima jasa sejumlah berapa ini? 40%. Nah, ini 40%. Sehingga nilai 48 juta sekian ini adalah 40% eh, dikali dari Departemen Jasa 2 atau Y. Nah, itu. Sehingga BOP netonya adalah 395.977 didapatkan dari berapa? Anggaran BOP produksi ditambah 50% jasa satu dan 40% dari jasa 2 atau Y. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Departemen Jasa 2 produksi 2 itu juga sama caranya. 180 ini dari nilai yang ada di soal 180 juta ini ya. Terus ditambah ya ini ya dari ini berapa persen? Kita lihat Departemen Produksi 2. Nah, ini yang diberikan atau menerima jasa produksi ini 55% ya. Mohon maaf ya. Salah ya tadi ya. Harusnya yang tadi ya. Nah, ini bukan 40% ya. Harusnya ini adalah 55%. Ya, maaf. Nah, yang ini yang 40% ya. 40% dari Departemen Jasa satu ya atau X ya. Terus yang bawah ini adalah 30% dari Departemen Jasa 2 atau Y. Y ini. Oke, ini sesuai dengan
Ini ya, Departemen Produksi satu menerima 55% dari jasa satu dan 55% dari jasa dua. Departemen Produksi dua 40% dari Departemen Jasa satu dan 30% dari jasa dua. Nah, ini untuk Departemen Produksi, anggaran BOP Departemen Produksi sudah selesai ini ya. Hasilnya yang dibulatkan ini. Terus yang sekarang yang B ya. Yang B itu adalah BOP Departemen Jasa ya. Ini ya. Masing-masing setelah saling memberi dan menerima jasa. Nah, ini kan anggaran BOP jasanya awalnya yang dimasukkan adalah anggaran yang asli adalah 112.500.000 ini. Ditambah dengan BOP jasa satu ya. Menerima jasa itu 13 juta ini ya. Nah, ini kan acuannya ini tadi ini ya. Yang diterima kan berarti ini ya. Menerima jasa satu itu menerima 15% dan memberi 10%. Sebaliknya, jasa dua itu memberi 15% dan menerima 10%. Ya. Nah, ini berarti ini adalah menerima ini ya, berarti 15% dari Departemen Jasa dua ya, atau Y. Nah, ini dan memberi berapa ini? Tadi 10% ya. 10% dari Departemen Jasa satu atau X. Nah, tadi kita sudah sepakati ya di awal, menerima itu plus, memberi minus. Jadi kalau BOP neto Departemen jasa satu ya, ini jasa satu, ini jasa dua. Nah, itu adalah 112.500.000 ditambah 13.134 ini dikurangi 12.563.450 sehingga hasilnya adalah 113.071 dan seterusnya ini. Yang sisa dua juga sama. Nilai aslinya adalah 75 juta ditambah 12.563. Ini dari mana ini? Nah, ini 10% dari eh, Departemen Jasa satu atau X ya. Nah, ini berarti 15% karena yang diberikan ya berarti ya dari jasa dua ya. Dari Departemen Jasa dua. Nah, ini sehingga totalnya 75 juta ini ya diterima ya ditambah 12 sekian dan diberikan 13.134 dan seterusnya ini sehingga nilai BOP neto Departemen Jasa 2 itu adalah 74.428.930 ya, atau 330 rupiah. Nah, itu untuk soal B sudah selesai. Nah, yang terakhir itu yang C itu adalah penghitungan tarif ya, penghitungan tarif ya. Nah, tarif itu didapatkan dari total BOP produksi dibagi dengan satuan yang ini tadi ya. Satuan tadi dua ini. Berarti kan tadi total BOP Departemen Produksi satu dibagi dengan ini. 172 500 ini dan yang kedua juga sama 120 total BOP produksi 2 dibagi dengan tingkat kegiatannya 120. Nah, itu ya untuk perhitungan biaya overhead pabrik seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.